Di era globalisasi yang semakin intens ini, tidak ada negara yang dapat mengabaikan potensi pasar yang ada di luar batas negaranya. Namun, perjalanan menuju pasar internasional bukanlah tanpa hambatan. Hari ini fokus kita adalah memahami secara mendalam apa saja kekuatan yang mendorong sebuah perusahaan bisnis untuk go internasional dan tembok-tembok apa saja yang harus mereka robohkan. Pada kesempatan kali ini, saya Devita Maharani dan teman saya Natasha Permatasari akan membahas faktor-faktor pendorong dan juga penghambat dalam bisnis internasional. Faktor pendorong dalam bisnis internasional yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki kekayaan alam yang berbeda, sehingga hasil pengelolaan alam yang dinikmati juga berbeda. Oleh karena itu, sumber kekayaan alam yang dimiliki sebuah negara sangat terbatas, sehingga dibutuhkannya perdagangan internasional untuk melengkapi kebutuhannya. Di sini ada contoh nyata adanya interaksi perdagangan internasional antara Indonesia yang mengekspor komoditas tropis seperti kopi, kelapa sawit, kakao, dan rempah kepada negara Australia. Dan sebaliknya, Australia mengekspor gandum dan kedelai ke Indonesia karena iklimnya yang sangat tandus dan kering. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan iklim antara dua negara tersebut. Lalu yang kedua, adanya kebutuhan negara dan masyarakat. Jika suatu negara tidak mampu memproduksi kebutuhannya dan kebutuhan masyarakatnya, maka dilakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh nyatanya adalah ketika Jepang memiliki keahlian dalam otomotif mesin dan peralatan mekanik yang memerlukan tenaga kerja dengan biaya yang rendah, Jepang bekerja sama dengan Indonesia dengan mengimpor SDM Indonesia sebagai pekerja. Sedangkan Indonesia mengimpor mesin canggih dari Jepang untuk perkembangan negaranya. Lalu yang ketiga, di sini ada ekonomi dengan kondisi yang berbeda. Adanya perbedaan faktor produksi turut menyebabkan perbedaan biaya produksi yang dikeluarkan untuk membuat suatu barang. Maka bisa jadi produksi sebuah barang di sebuah negara memerlukan biaya yang lebih tinggi, sehingga negara tersebut dapat lebih memilih mengimpor barang dari luar negeri karena biaya yang lebih murah. Di sini ada contoh nyatanya Jepang yang mengimpor komponen elektronik dari Tiongkok karena pekerja di Tiongkok memiliki keterampilan dan fokus pada manufaktur massal dan perakitan yang lebih cepat. Biaya produksinya juga jauh lebih murah karena memproduksi secara massal. Lalu di sini yang keempat, keinginan melakukan kerjasama. Perdagangan internasional dapat menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mempererat hubungan dengan negara lain sehingga kerjasama dalam berbagai bidang juga dapat tercipta. Di sini ada contoh nyatanya, yaitu terbentuknya organisasi bisnis internasional, yaitu AFTA, ASEAN Free Trade Area, yang membantu mengurangi atau menghapus hambatan tarif bea masuk dan non-tarif di antara negara-negara anggota ASEAN dan menjadikan kawasan ini sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang kompetitif. Kelima, mendorong peningkatan pendapatan negara. Di sini adanya perdagangan internasional membantu meningkatkan pendapatan suatu negara, baik itu kegiatan impor dan ekspor. Karena kebijakan nasional kerap dibuat untuk mempermudah proses perdagangan antar negara. Karena dari kegiatan ekspor dan impor ini, negara mendapatkan income pada setiap proses transaksi melalui pajak. Contoh nyatanya, jika pemerintah berhasil memotong waktu seperti impor dari 5 hari menjadi 1 hari, perusahaan manufaktur di dalam negeri dapat mengimpor bahan baku lebih cepat dan meningkatkan produksinya, serta pada akhirnya meningkatkan frekuensi kegiatan impor mereka.
Setiap kali terjadi impor, pemerintah langsung mendapatkan pendapatan dari pajak. Lalu yang keenam, ada menjadi media untuk perluasan pasar produksi. Dengan adanya bisnis internasional, maka kesempatan untuk memperluas pasar produk unggulan Indonesia menjadi lebih terbuka dan dikenal sampai mancanegara. Contoh nyatanya, perluasan produk unggul Indonesia seperti memperkenalkan produk kopi yang berupa Aceh Gayo, Mandeling, dan lain-lain, serta minyak kelapa sawit atau CPO dan produk unggulan lainnya. Yang ketujuh, perkembangan transportasi dan komunikasi. Kemajuan logistik dan teknologi informasi membuat pergerakan barang, modal, dan informasi antar negara menjadi lebih cepat, mudah, dan murah. Di sini ada contoh nyatanya, yaitu platform online belanja atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada komunikasi jarak jauh melalui WhatsApp, Meet, atau Zoom, serta jasa pengiriman atau ekspedisi yang tersebar luas di seluruh wilayah berupa JNE, JNT, atau Paksel. Lalu selanjutnya ada faktor penghambat dalam bisnis internasional. Yang pertama ada faktor kebijakan perdagangan internasional yang tidak mendukung. Beberapa negara menerapkan kebijakan ekonomi yang ternyata malah menjadi penghambat bagi kegiatan dagang dengan negara lain. Contoh nyatanya ada di Indonesia yang membatasi impor beras dan gula untuk melindungi petani lokal. Namun, negara yang ingin mengekspor beras ke Indonesia menghadapi kuota terbatas dan pajak tinggi, sehingga ekspor mereka menurun. Lalu yang kedua ada kondisi sosial, politik, dan keamanan internasional. Kondisi sosial, politik, dan keamanan internasional seperti konflik atau perang yang akan memengaruhi kegiatan perdagangan internasionalnya, negara lain akan takut melakukan transaksi dagang, sebab produk yang mereka jual tidak terjamin akan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Contoh nyatanya ada perang Rusia dan Ukraina yang mengganggu ekspor gandum Ukraina, sehingga banyak negara di Afrika dan Timur Tengah kesulitan mendapatkan pasokan gandum. Lalu kapal pengangkut juga takut untuk melewati wilayah perang, terutama yang ada di konflik di Timur Tengah, yang membuat perusahaan minyak asing ragu berinvestasi dan berdagang karena risiko keamanan yang tinggi. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi dalam produksi barang. Kurangnya pemanfaatan teknologi modern dalam proses produksi menjadi salah satu penghambat perdagangan internasional. Karena teknologi berperan besar dalam meningkatkan kualitas, konsistensi, dan efisiensi suatu produk. Contoh nyatanya, banyak UMKM di negara berkembang tidak punya mesin produksi yang stabil atau modern sehingga kualitas barang tidak stabil. Negara pun masih enggan untuk mengimpor produk dari negara tersebut karena khawatir akan kualitasnya dan standarnya yang tidak sesuai. Yang keempat ada pembatasan impor dan penetapan tarif tinggi. Faktor pembatasan impor dan penetapan tarif yang terkadang masih diterapkan oleh beberapa negara. Hal ini menyebabkan terbatasnya kemampuan untuk penjualan produk-produk yang ada. Contohnya, akhir-akhir ini yang seperti kita ketahui, Amerika Serikat menerapkan tarif impor tinggi hingga 25% pada barang-barang dari Tiongkok seperti elektronik, baja, aluminium, dan mesin. Selanjutnya ada faktor penghambat kelima, yaitu nilai mata uang yang fluktuatif. Faktor mata uang yang berbeda antar negara membuat transaksi menjadi lebih terhambat. Nilai tukar mata uang kedua negara tersebut harus dikonversikan lebih dahulu. Jika mata uang lebih rendah nilai tukarnya, maka biaya yang harus dikeluarkan juga lebih besar. Contohnya ada di Indonesia, yaitu rupiah melemah terhadap dolar. Yang hal ini membuat importir Indonesia membayar lebih mahal untuk barang seperti elektronik, gandum, dan juga obat-obatan. Hal ini membuat Indonesia untuk menunda dulu importir karena biayanya yang melonjak. Terus yang terakhir ada kualitas sumber daya yang kurang baik. Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional. Karena jika sumber daya manusianya rendah, maka kualitas dari hasil produksinya juga akan rendah. Contoh nyatanya
Di Indonesia, ekspor udang, kepiting, dan makanan olahan Indonesia ditolak oleh Uni Eropa atau Jepang karena ditemukan masalah kebersihan, penggunaan bahan yang tidak sesuai standar, atau gagal uji laboratorium. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tenaga kerja tentang standar internasional seperti HACCP, ISO, dan SOP higienitas. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai faktor pendorong dan juga faktor penghambat bisnis internasional. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Semoga informasi yang kami telah sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.